adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang memberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhan agar bisa berkembang secara maksimal. Tanaman membutuhkan 13 macam unsur hara esensial makro yang terdiri dari unsur N, natrium, fosfor, kalsium, sulfur, magnesium, dan kalsium. Unsur hara mikro terdiri dari Cl, Fe, Mn, Cn, Cu, Br, dan Mo. Dan kurang lebih 5 unsur hara non-esensial atau fungsional yang terdiri dari unsur Na, Co, F, Si, dan Ni. Ketiga jenis pupuk adalah pergolongan pupuk berdasarkan asal, senyawa, kandungan unsur hara, bentuk fisik, aplikasi, cara pelepasan unsur haranya. Berdasarkan asalnya, pupuk terdiri antara pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam yaitu pupuk yang terbuat dari bahan yang berasal dari alam. Contohnya itu pupuk alam atau pupuk kompos, pupuk kandang, dan lain-lain. Yang kedua itu pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan merekayasa bahan dari alam melalui proses fisika dan kimia. Contohnya itu pupuk urea, pupuk NPK, dan lain-lain. Adapun fungsi pupuk. Fungsi pupuk adalah sebagai sumber unsur hara tanaman atau pengganti yang diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pemupukan yang ideal merupakan fungsi dari beberapa faktor, yaitu faktor tanah, faktor pupuk, faktor tanaman, dan faktor teknik aplikasi. Artinya, bahwa keberhasilan pemupukan akan dapat dicapai jika tindakannya dilaksanakan dengan memperhitungkan sifat-sifat tanah, iklim, sifat tanaman atau komoditas, ron, umur, hara daun, dan sifat pupuk atau jenis, jumlah, dan komposisinya, dan cara aplikasian yang tepat. Limbah pemukiman adalah salah satu penyebab pencemaran air. Adalah aktivitas manusia yang kemudian menciptakan limbah atau sampah pemukiman atau limbah rumah tangga. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh atau dibusukkan oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik ini seperti kertas, plastik, gelas, kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan lain-lainnya. Itu sampah anorganik ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Limbah pemukiman rumah tangga yang terjadi salah satu penyebabnya itu pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama itu adalah unsur hara makro. Unsur hara makro itu adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dengan jumlah yang relatif besar. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam unsur hara makro, yang pertama itu nitrogen. Nitrogen itu dilambangkan dengan N besar yang sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen ini berfungsi sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Fosfor, penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP ini penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik suatu tanaman. Unsur P ini berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Kalium ini adalah unsur yang berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbonhidrat, itu membuka menutupnya stomata atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kalsium dilambangkan dengan Ca. Unsur ini paling berperan pada pertumbuhan sel. Ia merupakan komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Bahkan bila terjadi defensasi Ca, pembentukan dan pertumbuhan akan terganggu. Dan magnesium ini adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama pada kesediaan klorofil. Jadi, kecukupan magnesium ini sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. Hara mikro ini adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang
keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Besi dinamakan dengan Fe. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Tembaga dinamakan dengan Cu. Tembaga ini sangat penting sebagai aktivator dan membawa peran enzim. Bor ini memiliki kaitannya erat dengan dalam proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dalam pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya sintesis RNA.